Shalom Aleichem Besem Hamasiah. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan suatu tema yang ingin saya angkat berhubung sudah banyak dan kerap kali dalam dunia kekristenan itu sudah menjadi serangan yang dari pihak polemikus maupun juga non-polemikus, khususnya mereka yang bukan dari dalam ranah kekristenan, hanya untuk menyerang ranah iman kekristenan. Seperti ada pertentangan jumlah kanon, yaitu seperti kanon Alkitab Katolik berbeda dengan kanon Alkitab Protestan, dan kanon Alkitab Ortodoks yang mereka anggap bahwa narasi mengenai Alkitab yang dianggap sebagai firman Tuhan, tanda kutip, firman Tuhan secara verbal ini, dikatakan tidak ada suatu konsistensi dalam gereja tersendiri untuk mengakui mana kitab yang dipakai sebagai patokannya. Maka itu sebagai reaksinya, karena selain apologet ofensif, saya juga menggunakan defensif ya, yang artinya memberikan pembelaan terhadap iman, dan ofensifnya kepada bagaimana cara meng-counter attack terhadap mereka yang menyalahpahami iman kita. Tapi dalam ranah ini bukan iman Kristen yang dahulu, melainkan orang yang di luar dari iman Kristen yang menyerang. Maka saya memberikan suatu tanggapan balik sebagai technical mirroring-nya. Jadi di sini temanya perbedaan jumlah kanon Alkitab dan perbedaan jumlah surah Al-Quran pra-Utsmani. Kalau di channel YouTube saya sebelumnya, saya katakan perbedaan jumlah kanon Alkitab dan jumlah kanon Al-Quran. Nah, seperti yang kita lihat di sini, slide yang sebelumnya, Bang. Ya, seperti yang kita lihat di sini, ini merupakan suatu bahan ejekan maupun juga bahan seperti serangan yang ditunjukkan bahwa Katolik ada 73 buku. Perjanjian Lama, Deuterokanonika, Perjanjian Baru. Protestan 66 buku. Perjanjian Lama 39 ya. Kalau saya salah nanti bisa dikoreksi. Dan Perjanjian Baru 27. Ortodoks Timur bahkan lebih panjang lagi dari gereja Katolik yang dikatakan ada sekitar lebih dari 73 buku, karena ada kitab Mazmur 151 dan kitab yang disebut dengan 3 dan 4 Makabe, dan bahkan kitab Tahwedo Ortodoks yang sempat juga memasukkan kitab Henok dan juga kitab kalau saya tidak salah pewahyuan Musa tentang 5 kitab Musa itu, kitab Yobel. Tapi ini akan kita bahas belakangan. Jadi kita akan melihat esensial bagaimana cara kita memberikan jawaban terhadap mereka yang menyalahpahami iman kita. Lanjut, Bang. Untuk kawan-kawan yang mau mengetahui sejarah lengkapnya, di sini saya tidak akan menjelaskan secara panjang seperti yang dikatakan Bang Edo tadi, tapi kawan-kawan bisa cek dari channel YouTube Timothy Al-Awwal, karena di situ saya sudah membahas bagaimana problematika Perjanjian Lama, sampai ada perdebatan dari ranah kaum Yahudi sendiri untuk memberikan patokan terhadap Perjanjian Lama yang disebut dengan Tanakh itu. Begitu juga dengan iman kekristenan. Bukan hanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu pernah menjadi polemik, di mana ada kitab Wahyu yang harus dimasukkan atau tidak, atau surat-surat dari pastoral yang dimasukkan dalam Alkitab atau tidak sebagai kanon atau patokan. Nah, jadi ini hanya sekedar tampilan yang untuk kawan-kawan bisa pelajari untuk lebih jelasnya. Kalau di sini hanya sekedar kesimpulan-kesimpulan saja yang akan kita teliti. Lanjut, Bang. Ya, untuk kita pahami semuanya, apakah perbedaan kanon Alkitab menyebabkan firman Tuhan bisa berubah? Firman Tuhan ini dalam makna verbal, artinya dalam makna firman yang sekunder. Orang sebagai atau para rasul yang hidup pada zaman Yesus Kristus dikatakan menulis tentang sang firman yang hidup, itu dikatakan firman yang sekunder. Karena ini adalah pewahyuan dalam ilhaman Roh Kudus kepada mereka supaya bisa memahami tentang Yesus Kristus. Kita tidak pernah berpaham yang namanya nuzulul kitab seperti yang dipahami oleh saudara kita yang muslim, sehingga jangan salah artikan mana firman Tuhan yang secara primer, yaitu Yesus Kristus sebagai hipostasis Allah, sang firman Allah yang maha hidup, dan firman dalam makna Alkitab itu sendiri. Sekarang kita lihat di sini, kekristenan tidak bermasalah jika jumlah kanon memiliki perbedaan, karena konteks kanonisasi Alkitab merupakan tujuan patokan bacaan liturgis tanpa menafikan yang tidak masuk kanon Alkitab sebagai apokrif.
kecuali ada beberapa penilaian gereja ya yang mengatakan ini apokrif dalam makna yang negatif, melainkan menjadi bagian tradisi suci gereja. Itu pernah menjadi suatu bukti di mana dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, khususnya perjanjian baru, contoh aja, dulu kitab Hermas maupun juga kitab Didache pernah masuk bagian kanon perjanjian baru. Tapi pada era setelah abad keempat dan abad kelima, itu tidak masuk dalam Alkitab atau kanon perjanjian baru, tetapi menjadi bagian dari tradisi suci. Tidak digolongkan sebagai kitab yang apokrif dalam makna yang negatif. Tapi fakta yang menarik kawan-kawan, perbedaan jumlah kanon Alkitab antara Protestan, Ortodoks, dan Katolik tidak membuat esensial 5 kitab Musa dan 4 Injil suci harus dibuang sebagian atau tidak dikanonkan dalam Alkitab. Karena perjanjian lama, kitab Torah, Nevim, dan Ketuvim memberikan definisi tentang Torah itu sendiri. Memberikan penjelasan kembali bangsa Israel untuk taat kepada Torah itu sendiri. Sehingga esensialnya adalah Torah, yaitu 5 kitab Musa atau Pentatuk itu sendiri. Dan dalam perjanjian baru, memang harus diakui dulunya tidak menjadi 27 perjanjian baru, tetapi ada yang sampai 22. Karena apa? Sejarah gereja awal, itu pada masa, kalau tidak salah Markion ya, yang awal mula menghadirkan kanon perjanjian baru itu dalam tulisan literasi Paulus dan juga orang-orang Yunani, karena dia anti-Yahudi dan berpaham dualisme. Sehingga ketika dia memasukkan dari pemahaman-pemahaman Paulus itu pun juga ada yang ada yang sempat dihapus kalimat-kalimatnya yang seolah-olah mendukung Yahudi. Nah, ini yang ditentang oleh para rasul. Makanya kriteria kanon pada waktu itu, dia tidak bersifat mitos, tetapi faktual. Yang kedua, ada kesinambungan dan para rasul, kalau tidak dengan para rasul, murid dari para rasul itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sekali lagi, 4 Injil tidak menjadi permasalahan, tidak menjadi hal yang harus dibuang salah satunya, tetapi tetap menjadi bagian dari tujuan utama patokan perjanjian baru, dan 5 kitab Musa, tujuan patokan utama perjanjian lama. Lanjut, Bang. Ya, kita harus akui, memang kanon gereja mengenai Alkitab ada perbedaan. Tetapi bukan karena hal itu, kita mendefinisikan kekristenan mengurangi. Ini adalah suatu respon dari gereja Katolik yang menilai gereja Protestan mengurangi kitab suci. Saya katakan tidak, itu tidak benar. Karena 39 perjanjian lama dari gereja Protestan mengikuti tradisi Yudaisme, walaupun itu kanon muda ya, tahun 70 Masehi. Dan kita juga salah jika ada gereja yang mengatakan menambahi firman Tuhan. Ini adalah kebalikannya. Jika ada gereja Protestan yang menuduh gereja Katolik menambah kitab suci, yaitu Deuterokanonika, saya katakan salah. Karena Septuagint, terjemahan Alkitab Perjanjian Lama yang lebih tua daripada Masoretik, ternyata kitab-kitab ini masuk. Tanpa kita melihat Septuagint, ternyata Dead Sea Scroll sempat memasukkan kitab-kitab ini dalam gulungan-gulungannya. Yesus bin Sirak contohnya, itu ada dalam Dead Sea Scroll. Jadi kita tidak perlu menuduh gereja Katolik umpamanya menuduh gereja Protestan mengurangi kitab suci, atau gereja Protestan menuduh gereja Katolik menambahi kitab suci. Nggak perlu. Ini akan menjadi suatu hal yang bisa meracuni generasi kita, seolah-olah ada yang namanya itu seperti saling menuduh satu sama lain. Nah, sekali lagi, karena Alkitab selain mengandung firman Tuhan secara verbal, sekali lagi, karena Alkitab selain mengandung firman Tuhan, di dalamnya juga terkandung sejarah, puisi, seperti Kidung Agung ya, Mazmur dan sebagainya, kesaksian tokoh sejaman dan lain-lain. Contohnya para nabi, para penlihat yang telah ditunjukkan oleh Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel kembali kepada Taurat, dan juga dalam perjanjian baru melihat bagaimana tulisan para rasul untuk mengembalikan mereka kepada Kristus, yang Injil utamanya adalah keempat Injil itu sendiri. Kita tidak mengenal kitab turun dari surga. Sekali lagi, kita tidak mengenal kitab yang turun dari surga seperti pandangan Islam. Seolah-olah apa yang ditentukan oleh Allah dari atas surga sana, itu
menjadi patokan karena jumlahnya. Saya sering menonton dulu, kalau tidak salah ya, perdebatan Pendeta Saifuddin Ibrahim dengan Insan Mokoginta, karena Insan Mokoginta dari kalangan pihak Muslim menuduh ini bukti bahwa orang Kristen itu telah menyelewengkan firman Tuhan karena ada perbedaan jumlah kanon. Itu video yang lama, tahun 2017 atau tahun 2018 saya tonton. Awalnya saya bingung karena hal ini. Ternyata ini salah, karena mereka memandang Alkitab seperti firman yang turun dari surga, seperti itu. Bukan seperti itu. Nuzulul kitab. Kita tidak berpaham seperti itu, tapi firman Tuhan seperti menyejarah. Kesaksian dari mereka akan pengalaman sang firman Tuhan yang dituliskan oleh mereka sendiri. Nah, yang perlu kita tekankan juga di sini, bahkan menariknya, ini yang paling penting, bahkan menariknya, Islam sendiri, seperti akan kita bahas, pernah mengalami perbedaan jumlah surah dari beberapa mushaf sahabat. Untuk kelanjutannya itu akan belakangan kita bahas. Lanjut, Bang. Sekarang kita akan membahas apakah Alkitab mengatakan ada ancaman tambahan dalam kitab suci itu sendiri. Mungkin kawan-kawan kita, hal yang sama juga pernah dipertanyakan oleh kekristenan. Mereka mengutip Wahyu pasal 20 ayat 18. Yang dikatakan bahwa orang yang menambahkan kitab ini akan dikurangi nanti kawan-kawan bisa ceklah dalam Wahyu pasal 20 ayat 18, seolah ada ancaman bagi mereka yang menambah dan mengurangi. Ada ancaman menambah-nambahi firman Tuhan di situ. Tapi dalam kacamata gereja Ortodoks dan Katolik Roma, pada dasarnya kitab Wahyu dan perjanjian baru lainnya belum dikanonisasi, karena kanonisasi terjadi setelah para rasul meninggal, sehingga dapat ditafsirkan Wahyu pasal 20 ayat 18 itu sebagai ancaman penambahan isi dalam kitab Wahyu itu sendiri, bukan mewakili perjanjian baru. Karena kitab Wahyu, sekali lagi, ini adalah tulisan Rasul Yohanes. Tidak mungkin Rasul Yohanes langsung menggabungkan kitab Wahyu dengan Injil yang dia tulis. Tidak mungkin Rasul Yohanes menggabungkan kitab Wahyu itu dengan surat-suratnya. 1 Yohanes, 2 Yohanes, surat 3 Yohanes. Tapi ada rentangan waktu di mana dalam suatu karya Tuhan kepada dia, yang disebut dengan kitab Wahyu itu atau apokaliptik, maka kitab Wahyu itu ditulis. Sehingga sekali lagi, Wahyu 20 ayat 18 adalah ancaman untuk orang yang menambahi kitab Wahyu itu sendiri. Silakan Bang, lanjut. Nah, ini perlu kita tegaskan sekali lagi. Saya tidak bermasalah jika kalangan Protestan memakai kanon perjanjian yang berjumlah 39. Dan itu juga adalah kanon yang dipakai oleh orang Yahudi, khususnya Yahudi Rabbinik. Kalangan Katolik Roma memakai 73 kanon, karena mereka menggunakan Septuagint sekaligus Vulgata. Dan Ortodoks Timur 76 kitab kanon, seperti yang ditampilkan oleh thumbnail tadi ya. Bahkan Ethiopia Ortodoks sampai 81. Tambahan Henok dan Yobel, toh masuk kanon pun mereka tidak menjadikan sebagai bacaan liturgis. Jadi bacaan liturgis itu mewakili dari kitab yang menjadi patokan itu sendiri. Mungkin dalam gereja Katolik, mereka akan memasukkan Deuterokanonika sebagai bacaan liturgis. Tapi bagi gereja Ortodoks, Deuterokanonika yang disebut Anagigos Komena, itu tidak masuk dalam bacaan liturgis, tetapi layak dibaca. Karena ada kesinambungan sejarah dari Maleakhi sampai pada zaman Yesus ketika Alexander Great menghelenisasikan orang-orang di bagian Timur Tengah sampai pada masa di mana orang-orang Romawi pada masa zaman Yesus Kristus itu sendiri. Jadi, sekali lagi, kanon dipatokkan untuk kepada bacaan liturgis. Ingat ya. Nah, dan terlebih lagi menariknya ya, karena Ethiopia Ortodoks itu sampai 81 kitab, mereka memasukkan yang namanya kitab Henok. Karena seolah-olah mendukung dalam surat Rasul Yudas kalau saya tidak salah. Bahkan surat Yakobus ada juga mengutip kitab Esdras atau apa itu tentang kenaikan Musa. Nah, jadi mereka memasukkan ini untuk melihat bagaimana para rasul sempat mengutip kitab-kitab yang bukan kanonik untuk mendukung tentang apa yang mereka dengar. Pertanyaannya, apakah ketika para rasul mengutip kitab di luar kanon ini,
mereka menjadikan itu dasar firman Tuhan. Pakailah istilah dasar firman Tuhan ya. Tapi kita harus belajar dari Rasul Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul berapa itu? 17 ayat 28, dia sendiri pernah mengutip kata para filosof, seperti yang dikatakan para filosofmu, bahwa di dalam dia kita hidup, kita bergerak dan sebagainya. Itu dalam ranah mencari poin saja, memberi tambahan poin supaya mereka memahami dalam konteks budaya mereka, dalam filosof itu sendiri. Begitu juga para rasul waktu itu. Mungkin saja mereka mengutip kitab Henok dan juga kitab Kenaikan Musa, tapi bukan menjadi dalil, melainkan sebagai apokaliptik yang sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena belum tentu Henok dan juga kitab Yobel maupun kitab Kenaikan Musa mewakili apokaliptik yang seolah-olah para rasul mendukung kitab itu. Nah, dan kawan-kawan, nanti kawan-kawan bisa cari informasi Yahudi Falasah, Yahudi bagian Ethiopia. Saya baru tahu bulan kemarin juga, ternyata Yahudi Ethiopia atau Yahudi Falasah, mereka mengenal juga yang namanya kitab Henok dan juga kitab kitab Yobel. Jadi dua kitab ini mereka kenal juga dalam tradisi mereka. Saya tidak tahu apakah mereka masukkan ini dalam Tanakh atau tidak. Tapi Yahudi Falasah ini diakui mereka tidak bermasalah memasukkannya, tapi bukan menjadi patokan. Kawan-kawan bisa lihat juga bagaimana pengalaman orang Israel sendiri pada masa ketika mereka pada tahun 70 Masehi ya. Mereka itu sempat mempertanyakan yang namanya kitab itu Kidung Agung. Mereka juga sempat mempertanyakan Yesus bin Sirak. Nanti akan kita lihat setelah slide ini. Jadi kawan-kawan, lihat bagaimana problematik dari para rabi yang menilai ini menjadi patokan atau tidak. Tapi pada dasarnya patokan itu adalah bacaan liturgis. Sekali lagi, kepada bacaan liturgis. Nah, jadi itu untuk PR kawan-kawan sekalian. Nanti cari aja informasi tentang Yahudi Falasah dan perbandingannya dengan perbandingannya dengan Ortodoks Ahwedo atau Ortodoks dari Ethiopia. Kenapa mereka menerima kitab kedua ini, yaitu kitab Henok dan juga kitab kitab Yobel atau Kenaikan Musa itu sendiri. Nah, lanjut Bang. Sekarang kita akan bahas di sini. Salahkah adanya Deuterokanonika untuk istilah Katolik atau Anagigos Komena untuk istilah Gereja Ortodoks masuk dalam kitab suci? Ini mungkin saya kutip dari buku Kanon Perjanjian Lama yang ditulis oleh Yohanes Bambang Cahyo Wijaksono dari Gereja Ortodoks GGOC. Tetapi kawan-kawan juga bisa cari informasi, ternyata orang Yahudi memang pernah memiliki suatu perdebatan antara memasukkan kitab ini dan kitab itu dalam Tanakhnya. Jadi, kalau kawan-kawan mau menilai bahwa Deuterokanonika tidak masuk dalam tradisi Yudaisme, ternyata Kidung Agung sendiri yang masuk dalam Perjanjian Lama pernah menjadi perdebatan dalam diri mereka. Ini kan Kidung Agung termasuk Perjanjian Lama, bukan Deuterokanonika. Coba kita baca di sini. Di Palestina, kitab Tanakh sendiri juga mengalami perdebatan di antara para rabi yang akhirnya diam-nia di Yudea bagian barat. Yohanan ben Zakkai mengumpulkan para rabi Farisi untuk membentuk kembali agama Yahudi setelah kehancuran Bait Allah. Yerusalem pada tahun 70 Masehi, di sini katakan para rabi Farisi dalam menentukan kehidupan keagamaan baru ini juga membahas kitab-kitab berkenaan tentangnya. Misalkan, apakah kitab Yesus bin Sirak sesuai dengan hukum mencuci tangan sebelum makan atau tangan yang najis? Jadi, Deuterokanonika pernah dipertanyakan dari kitab Yesus bin Sirak. Tapi jangan lupa, selain itu, seperti kitab Ester dan Kidung Agung. Nah, Ester dan Kidung Agung kawan-kawan, dalam Perjanjian Lama pernah menjadi perdebatan Yahudi juga. Jadi jangan menyalahkan Deuterokanonika, karena ini juga menjadi perdebatan dari kalangan Yahudi Rabbinik. Mengenai Ester dan Kidung Agung, Kidung Agung yang tidak menyebutkan Allah satupun. Jadi menurut narasi kalangan Yahudi pada waktu itu, mereka sempat meragukan kitab Ester dan Kidung Agung karena tidak pernah menyebut kata Elohim. Apalagi Kidung Agung merupakan suatu syair pujian Raja Salomo kepada mempelai yang digambarkan orang Yahudi. Kenapa memasukkan ini?
menggambarkan hubungan intim Elohim terhadap bangsa Israel. Makanya mereka masukkan sebagai Nevi'im. Bukan, kalau saya tidak salah bukan Nevi'im, surat-surat kecil kalau saya tidak salah. Nanti kalau saya salah bisa juga kawan-kawan koreksi ya. Dan ya, di sini dikatakan bahwa yang tidak menyebutkan Allah satu pun, pada akhirnya kitab Ester dipandang telah memberikan kidungan suci bagi perayaan Purim Yahudi dan Kidung Agung sebagai ucapan kasih Allah Israel bagi umat Yahudi. Dan toh pada akhirnya Ester atau Kidung Agung masuk dalam Tanakh. So, jadi kita tidak perlu lagi menyalahkan kamu mengurangi, kamu menambahi. Itu jangan sampai ada muncul lagi di antara kita, yang nantinya akan membuat kebingungan di antara gereja satu sama lain dan sebagainya. Tapi kawan-kawan, saya memberi keringanan untuk kawan-kawan sekalian, jika tidak sependapat saya tidak bermasalah. Tapi apa yang saya bacakan ini merupakan suatu hubungan baik, agar tidak adanya yang namanya perselisihan antar gereja untuk memahami bahwa Alkitab itu tidak dipandang secara kacamata kita. Karena apa? Pewahyuan tentang kitab suci oleh Roh Kudus tidak terbatas. Tidak terbatas. Tapi kalau kita membatas-batasinya, itu yang bahaya. Itu yang bahaya sekali. Mungkin kawan-kawan sekalian sempat bingung. Tadi kenapa Al-Kindi menyebut bahwa gereja Ortodoks kan menggunakan Septuagint. Gereja Katolik menggunakan Septuagint. Kok ada sampai 76? Gereja ini sampai 73? Ternyata awal mula perkembangan Septuagint dari gereja Latin diwakili Hieronymus atau yang disebut dengan Jerome, yang menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama yang disebut dengan Vulgata. Itu dia menggunakan pembelajarannya terhadap rabi-rabi Farisi, kawan-kawan. Nah, waktu itu menariknya, ini kawan-kawan bisa baca buku dalam buku yang saya kutip ini. Awal mula orang-orang bapak-bapak gereja seperti Agustinus dan juga saya lupa bapak gereja Latin juga yang mempertanyakan kenapa Hieronymus menggunakan pandangan rabi Farisi. Dia mempertanyakan begini, kenapa Hieronymus menerjemahkan Perjanjian Lama dari kalangan Farisi? Karena kalangan Mesora menggunakan nikut-nikut yang mereka ubah, nikut berubah, tapi belum tentu isinya berubah. Sama seperti kiroat dalam Islam, tanda titik baca bisa berubah. Yang membedakan artinya, tapi hurufnya sama. Itu pembelaan mereka. Jadi para bapak-bapak gereja dulu sempat mempertanyakan, loh, kenapa Hieronymus menggunakan pandangan Tanakh dari kalangan Yahudi Farisi, atau yang disebut dengan Yahudi Rabinik sekarang ini. Nah, bahkan Hieronymus sendiri pernah mempertanyakan kitab yang namanya Anagigos Komena itu, kitab Deuterokanonika, itu pernah menjadi bagian yang dia dikatakan sebagai apokrif. Faktanya, gereja Katolik sampai sekarang masih menggunakan kitab Deuterokanonika yang dipandang Hieronymus, bapak gereja Katolik juga, sebagai apokrif. Tapi ini dikritik oleh gereja lain. Dikritik oleh gereja lain karena dia menggunakan kalangan Tanakh dari Yahudi Farisi atau Yahudi Rabinik. Sedangkan gereja awal menggunakan Septuagint. Dan pada waktu itu kawan-kawan, karena Vulgata yang diterjemahkan oleh jasa Hieronymus atau Jerome pada waktu itu direkonsiliasi lagi oleh bapak gereja berikutnya, sehingga Vulgata memasukkan Deuterokanonika yang 73 kanon. Makanya 3 dan 4 Makabe tidak masuk, tetapi mereka jadikan itu sebagai tradisi lisan. Tidak masuk kanon Alkitab dan tidak menjadi bacaan liturgi gereja, tetapi masih menjadi bagian tradisi gereja. Itu pernah saya diskusikan dari kalangan OFM yang dulu juga pernah diskusi Zoom dengan saya. Jadi begitu dia bagaimana kita melihat sejarah mula perbedaan kanon ini. Tadi di thumbnail yang saya tunjukkan, saya tidak tahu kenapa Polygynous Muslim membandingkan ini dengan kitab Mormon. Yang dikatakan kitab Mormon itu sebagai bagian kanon. Saya katakan tidak. Gereja Mormon sendiri pun, walaupun mengaku itu sebagai firman Tuhan, tetapi tidak disatukan juga dalam Alkitab. Toh, tetap dibedakan. Kalau seandainya mereka mau menuduh kitab Mormon ini sebagai kitab suci, ya kita bisa perbandingkan juga. Bukankah hadis itu sebagai kitab suci?
selain Al-Quran yang disebut dengan sebagai kitab suci. Karena Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah, sedangkan hadis adalah firman yang dikatakan oleh Nabi itu sendiri. Nabi itu sendiri, tradisi tentang Nabi sendiri. Kita bisa bandingkan ini. Jika kalian mau menuduh Mormon menambahkan kitab suci, yang kitab Mormon itu dikatakan sebagai firman Tuhan, dianggap kanon, kita juga bisa menuduh hal yang sama. Al-Quran ternyata tidak hanya 114 surah, ternyata ada hadis. Apalagi hadis qudsi. Itu yang menarik. Karena hadis qudsi itu merupakan firman Allah tanpa perantaraan Jibril. Luar biasa ya. Al-Quran ada perantaraan Jibrilnya, tapi hadis qudsi tanpa perantaraan Jibril. Jadi kita bisa menuduh hal yang sama. Kalaupun jika ada main tuduh-tuduhan, tapi saya katakan tidak usahlah kita main tuduh-tuduhan untuk kalangan polemikus terhadap iman Kristen dan kita kepada mereka. Oke Bang, lanjut. Sekarang kita membahas kajian perbedaan mushaf dari para sahabat. Oke, sebentar. Mushaf, oke ya, ini sebentar ya. Oke, silakan. Iya. Kalangan Kristen dan apologet Kristen biasanya mereka akan membahas tentang kanon dari ini. Kanon Al-Quran itu terjadi 1928 di Kairo. Atau pada zaman Hajjaj bin Malik dan sebagainya. Memang ada 4 periode di mana kanon itu terjadi dalam Islam. Tapi saya tidak tertarik membahas tentang kanon yang membahas qiraat dan tidak. Karena setelah itu adalah pembahasan tentang qiraat. Nah, yang saya tertarik adalah awal mula perbedaan jumlah Quran para sahabat. Di sini saya sudah tuliskan, ternyata Quran mengalami perbedaan jumlah surah. Di channel YouTube saya katakan perbedaan jumlah kanon Al-Quran. Itu hanya dalam narasi supaya kawan-kawan Muslim, saya menggunakan istilah kanon di sini, bahwa para sahabat dulu memberikan bayangan yang mereka dengar dari Nabi, itu bagian dari Al-Quran. Yang tidak bagian dari Nabi adalah bukan dari Al-Quran. Jadi saya katakan kanon, tapi di sini saya menggunakan istilah ternyata Quran mengalami perbedaan jumlah surah. Bukan perbedaan lagi kanonnya. Karena pada waktu itu kanon yang ditetapkan adalah Rasman Utsmani. Kalau kawan-kawan lihat di sini, Mushaf Ibnu Mas'ud itu ada 111 atau 112 surah. Itu menjadi perdebatan juga. Tetapi Ibnu Mas'ud pernah menolak 2 surah dalam Al-Quran yang paling esensial. Yang kedua, Mushaf Ubay bin Ka'ab. Ini adalah sahabat Nabi juga dalam hadis yang dikatakan bacaannya paling baik. Kalau Ibnu Mas'ud hafalannya paling baik, Ubay bin Ka'ab bacaannya paling baik. Khawarij, Islam yang awalnya mengikuti Ali bin Abi Thalib, tetapi pada akhirnya memisahkan diri dari Ali bin Abi Thalib sampai ada tuduhan kalangan Khawarij inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Nah, Khawarij ternyata ada literasi yang mengatakan mereka menolak surah Yusuf. Apa alasannya? Akan kita bahas selanjutnya. Tapi yang jelas, Islam sekarang menggunakan Rasman Utsmani yang 114 surah. Dan mereka akan mengatakan, lihat orang Kristen, mereka memiliki perbedaan jumlah kanon dari perbedaan alirannya. Dan Islam, perbedaan aliran manapun, ternyata ada 114 surah dalam Al-Quran tanpa mengurangi dan menambahi. Apakah ini benar? Mari kita lihat dalam literasi berikutnya. Lanjut, Bang. Jadi ada sekitar 5 literasi yang saya gunakan. Yang pertama adalah Al-Itqan fil Ulumul Quran. Dalam bahasa Indonesia sudah diterjemahkan Studi Al-Quran Komprehensif jilid yang pertama. Saya punya jilid yang warna merah, jilid yang kedua, tapi yang lebih esensial jilid pertama ini. Yang ditulis Imam Jalaluddin As-Suyuti pada abad ke-7 Hijriah. Ini saya katakan, kalangan Salafi Wahabi, kalangan Ahlul Sunnah wal Jamaah dari kalangan Asy'ariyah menghormati dia sebagai imam terbesar. Imam besar. Jadi kalau ada kalangan yang mengkafirkan dia, saya katakan aneh. Dan itu pernah juga diungkapkan kawan saya Murtadin, namanya Mas Michael, dari gereja Ortodoks juga. Dia mengatakan jika ada orang Islam, aliran manapun yang menyangkal Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia harus dipertanyakan.
oleh kalangannya lain, karena Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah imam terbesar mereka. Kedua, saya menggunakan tulisan Muhammad Hadi Marifat, Sejarah Al-Quran. Saya merekomendasikan kawan-kawan membahas ini. Bukan hanya membahas, membaca buku ini. Ternyata buku ini tidak hanya membahas perbedaan jumlah surah yang akan kita bahas. Di sini pun ada membahas perbedaan kritik teks. Saya katakan kritik teks. Karena pada zaman naskah-naskah para sahabat waktu itu, mereka sempat ada ayat tambahan. Ada ayat tambahan dan ayat yang kurang. Biasa kan saudara muslim bilang, oh Kristen itu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 saksi di surga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ketikanya adalah 1. Ternyata tidak ada dalam Byzantine text. Ini bisa kita gunakan kawan-kawan. Dalam surah Al-Ahzab, nantilah kawan-kawan bisa lihat dalam channel yang saya sebutkan tadi, perbedaan 1 Yohanes 5 ayat 7 dan juga Al-Ahzab ayat 56. Itu menjadi polemik ketika para sahabat itu meriwayatkan dari perbedaan mushafnya. Nah, yang ketiga, ini yang sangat terkenal sekali. Material for the history of the text of the Quran, mengenai materi-materi tentang sejarah mushaf-mushaf Al-Quran para sahabat, baik itu naskah primer, naskah sekunder. Naskah primer masih berkaitan dengan Ahlul Bait, para sahabat Nabi Muhammad dan juga keluarga Nabi Muhammad. Naskah sekundernya adalah para tabi'in dan tabi'un, atau para murid dari setelah para sahabat, ataupun dari di luar para sahabat. Nah, yang kedua ini yang lebih esensial kepada tulisannya mengenai kenapa surah Yusuf ditolak dalam kalangan firqah Khawarij. Jadi 5 literatur ini saya rekomendasikan untuk kita kaji bersama. Lanjut, Bang. Nah, ini adalah hal yang sangat esensial sekali. Jumlah mushaf Ibnu Mas'ud 111 atau 112 surah. Sini saya mengutip halaman 320, tulisan Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah berkata, dalam Mushikul Quran, Ibnu Mas'ud menyangka bahwa Al-Mu'awwidzatain, Mu'awwidzatain adalah singkatan dari surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Surah ke-113 dan surah 114. Itu tidak masuk dalam mushafnya Ibnu Mas'ud. Ya, kata singkatannya kanon Ibnu Mas'ud. Pakai saja istilah kanon untuk memahami perbedaan jumlah ini. Dikatakan di sini Ibnu Mas'ud menyangka bahwa Al-Mu'awwidzatain bukan termasuk Al-Quran karena dia melihat Rasulullah SAW meminta perlindungan dengan keduanya untuk Hasan dan Husain. Jadi menurut Ibnu Qutaibah, Ibnu Mas'ud menyangka ini adalah perkataan Nabi Muhammad, bukan firman Tuhan. Kawan-kawan juga bisa menjadi counter. Tuh, Lukas 1 ayat 1, Theophilus yang mulia. Kok firman Tuhan adalah katanya penyelidikan oleh Lukas? Ini juga bisa menjadi counter. Ibnu Mas'ud sendiri loh pernah menyangka surah Al-Falaq dan surah An-Nas diragukan sebagai firman Allah. Walaupun pada akhirnya ini dianggap sebagai firman Allah. Nah, oke, kita baca lagi di sini. Menyangka bahwa Al-Mu'awwidzatain bukan termasuk Al-Quran karena dia melihat Rasulullah SAW meminta perlindungan dengan keduanya untuk Hasan dan Husain, cucu-cucu Nabi Muhammad. Maka dia tetap pada persangkaannya. Kami tidak mengatakan bahwa dia telah benar pada hal itu. Sedangkan kaum Muhajirin dan Ansyar salah. Memang ada sahabat yang lain menyangkal informasi ini. Ibnu Mas'ud menyangkal surah terakhir dalam Al-Quran. Bahkan surah Al-Fatihah pernah disangkalnya. Karena dianggap adalah doa Nabi Muhammad. Nah, tapi informasi yang digunakan dalam kitab yang sama yang saya gunakan, Al-Iqan fil Ulumul Quran, hanya sekitar 4 atau 5 orang saja dari ulama yang menyangkal itu adalah dusta. Ternyata informasi ulama yang mengakui Ibnu Mas'ud seorang sahabat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad bacaannya paling hafal sampai 70 hafalan. Ternyata dia menolak ini sebagai bagian dari kalamullah, firman Allah. Makanya dia menggunakan 111 atau 112 surah. Nah, ini juga bisa menjadi counter. Yang benar mana? 112 surah pandangan Ibnu Mas'ud atau 114 versinya Utsman,
Padahal Utsman tidak pernah disebut oleh Nabi Muhammad. Bacaannya sekali lagi, bacaannya itu paling banter atau Utsman bin Affan itu paling hafal terhadap Al-Quran. Melainkan Ibnu Mas'ud lah yang dikatakan orang yang paling kuat hafalannya. Nah, lanjut Bang. Ini yang sangat menarik. Ubay bin Ka'ab juga adalah orang kedua yang disebut Nabi Muhammad dalam hadis Muslim dan juga hadis Bukhari. Ubay bin Ka'ab bacaannya paling baik, qiraatnya paling baik. Jumlah mushaf Ubay bin Ka'ab itu ada 116 surah. Ini saya kutip dalam bukunya Muhammad Hadi Marifat, halaman 141 dan sampai 142. Kita baca di sini. Urutan surah-surah mushaf Ubay bin Ka'ab kurang lebih sama dengan urutan mushafnya Ibnu Mas'ud. Bedanya adalah bahwa dia mengatakan surah Al-Anfal adalah surah Al-Anfal setelah surah Yunus, sebelum surah Al-Baqarah. Ada perbedaan dalam mendahulukan dan mengakhirkan surah-surah. Jadi surah ini dikatakan ini ya bagian dari surah ini. Ternyata bukan, itu adalah surah yang berbeda. Nah, perbedaan lain dengan mushaf Ibnu Mas'ud adalah bahwa mushaf ini mencakup surah Al-Hamdu dan juga Mu'awwidzatain. Mengandung dua surah yang ditolak Ibnu Mas'ud sebagai kalamullah, tapi doa Nabi Muhammad. Dan ini ada tambahan ekstra oleh Ubay bin Ka'ab. Apa namanya? Surah Al-Hamdu, surah Al-Haf, dan surah Al-Qala. Tapi kalau dalam versinya itu dalam bahasa Inggris ya yang saya gunakan dalam mushaf itu Al-Masahif. Tapi kalau Al-Hafdu dan juga Al-Hamdu itu dari kitabnya Al-Iqan fil Ulum Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi mushaf ini memiliki dua nama surah yang lain yang lebih banyak dari mushaf lainnya, yaitu Al-Qalu dan Al-Hafdu. Lanjut Bang. Nah, kedua dari surat Al-Hafdu dan surah Al-Haf dan surah Al-Qala, Al-Hafdu Al-Qadu dikatakan adalah doa kunut. Jadi ini selain firman Tuhan menurut Ubay bin Ka'ab termasuk doa kunut. Karena diperkirakan keduanya termaksud dari surah-surah Al-Quran, maka dia dimasukkan ke dalam Al-Quran. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Narasinya mirip seperti surah Al-Fatihah. Mirip sekali dengan surah Al-Fatihah. Dikatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami mohon ampun. Menghanturkan pujian baik, tidak mengkufurimu, dan berlepas diri dari orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Ini tidak lagi masuk dalam Al-Quran. Dan tidak masuk dalam bagian surah Al-Quran. Doa yang lain, surah Al-Hafdu atau surah Al-Haf, dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya untukmu kami sholat dan bersujud. Kepadamu kami bergegas, kami takut siksamu, dan berharap kasih sayangmu. Sesungguhnya siksamu hanya untuk orang-orang kafir. Lanjut Bang. Nah, sekarang kita berpikir, mungkin saya mau ajak Bang Edo atau Bang Justin untuk memberi tanggapan Abang. Jika dua surah Ubay dianggap doa biasa dan bukan kalamullah atau firman Tuhan, semestinya Islam sekarang sepaham dengan Ibnu Mas'ud. Tadi Bang Edo sempat nggak mendengar informasi saya bahwa Ibnu Mas'ud menolak doa surah dari surah terakhir karena dianggap sebagai doa Nabi. Benar nggak Bang? Iya. Nah, sekarang saya minta pendapat Abang. Kenapa dua surah terakhir Ubay bin Ka'ab yang dianggap sama dengan surah Al-Fatihah seperti doa itu tidak masuk dalam bagian Al-Quran saat ini? Menurut Abang ini aneh tidak? Ya karena Quran sekarang menurut saya ya itu lebih kepada mushaf Utsmani ya. Dan antara mushaf ini kan masalahnya gini, mushaf pra Utsmani itu juga berbeda dengan Utsmani gitu. Salah satunya ya ayat-ayat terkait dengan ayat-ayat ya, apalagi belum kita bahas yang nasakh dan mansukh ya. Apa yang Abang Edo sampaikan ini menjadi dalil oleh kawan-kawan kita yang Muslim. Oh, dua surah itu memang ada dulu dalam Al-Quran, tapi sudah dinansakkan, dimasukkan. Loh, katanya Al-Quran dijaga oleh Allah.
Seharusnya kalian untuk kalangan polemikus nggak usah dulu memperdebatkan perbedaan kanon Alkitab antara Protestan dan Katolik. Kalian juga pernah mengalami hal yang sama sebelum Utsman memberikan suatu ketegasan, ini kanon yang digunakan. Apa yang dikatakan Bang Edo tadi, itu merupakan dalil yang pernah digunakan oleh polemikus Muslim ketika mengangkat perbedaan kanon Alkitab dan saya serang. Bukan serang dalam makna saya memusuhi dia, tetapi karena dia yang memulai duluan, maka saya mengkontra ulang. Ya, jadi ranahnya saya adalah memberi penegasan kepada iman saya dan memberi pertanyaan kepada mereka yang narasinya hampir mirip. Kita baca di sini. Jika dua surah Ubay dianggap doa biasa dan bukan kalamullah atau firman Tuhan, semestinya Islam sekarang sepaham dengan Ibnu Mas'ud dong. Dengan tidak memasukkan Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Karena itu adalah doa Nabi, bukan firman. Tapi sayangnya dua surah itu tidak masuk dalam Al-Quran. Tapi ada dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab. Atau boleh, ya saya memberi narasi ini hanya sekedar pendapat saya, kawan-kawan muslim boleh menolak pendapat saya, tidak masalah. Atau boleh memasukkan 3 surah tersebut dan memasukkan 2 surah milik Ubay bin Ka'ab. 3 surah ini apa? Al-Fatihah, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang 114 surah ini, tapi masukkan juga dong 2 surah milik Ubay. Supaya ada konsekuensi yang logis bahwa firman Tuhan itu tidak ditambahkan dan dikurangi. Seperti tuduhan saudara muslim terhadap perbedaan jumlah kanon Alkitab, baik Protestan dan Katolik. Lanjut, Bang. Nah, ini saya gunakan dalam kitab Al-Masahif yang digunakan Arthur Jeffrey. Kawan-kawan muslim ada yang pernah menyangkal ini. Itu kan tulisan orientalis. Bahkan orientalis ini adalah kalangan Protestan. Fakta menariknya, mungkin itu benar. Mungkin itu benar, anggap saja itu benar. Tapi Muhammad Hadi Marifat, yang kawan-kawan lihat, nomor ketiga yang saya gunakan dalam buku ini, mengatakan bahwa buku ini baik dan benar. Dan bisa menjadi bahan akademis dari kalangan-kalangan muslim dari luar Timur Tengah. Itu ada pengakuan dari Muhammad Hadi Marifat. Jadi tidak salah kalau kita menggunakan ini. Nah, kembali kepada informasi Ubay bin Ka'ab. Ini kutipannya sudah saya tunjukkan supaya menjadi bahan dasar kita nanti ketika berdialog dengan kawan kita yang mempertanyakan juga kanon Alkitab dan kita mempertanyakan kanon Al-Quran. Kodeks Ubay diketahui ini saya baca dari sisi sebelah kanan ya, 180. Ubay's Codex was now the contents to Sirah not found in our Utsmani text. Though there is some dispute as today position in his Codex. Kodeks Ubay diketahui terkandung 2 sirah yang tidak ditemukan dalam naskah Utsmani yang kita punya sekarang ini. In view of the doubts as to accuracy of any of the information that has come down to us as to the surah order in his codex, this is not important. Yang artinya, mengingat keraguan atas keakuratan informasi apapun yang telah sampai kepada kita mengenai urutan sirah dalam kodeksnya, ini tidak terlalu penting. Tapi informasi dalam surah Al-Qalaq dan Al-Haf milik Ubay yang tidak masuk Quran saat ini dikatakan di sini. We also find attribute to Ubay, the first unstable breed of man, with the writers on aberration recognized is no longer included in the Quran. Dan juga di sini dikatakan, lihat Ibnu Al-Ambari in verse chapter yang 106. Kalau diharafiakan dalam bahasa Indonesia, kita juga menemukan atribut ayat-ayat Ubay dari kesalahan manusia yang tak terpuaskan, yang ditulis oleh para penulis tentang pembatalan, atau yang kita sebut dengan mansuk itu. Diakui tidak lagi dimasukkan dalam Al-Quran. Mungkin ini yang sering digunakan saudara muslim, 2 surah ini tidak masuk Al-Quran, karena dinansakkan atau dimasukkan. Mungkin kita juga mengetahui informasi ini berasal dari abad keempat. Karena penulis Al-Masahif ditulis oleh yang namanya itu salah satu periwayat hadis. Kok saya lupa ya namanya siapa? Abu Daud. Iya. Penulis Abu Daud selain menulis hadis, dia juga menulis perbedaan mushaf-mushaf ini yang dulunya pernah dibakar oleh Utsman. Tetapi dikatakan
baca juga tulisannya Ibnu Arabi. Ibnu Anbari, bukan Ibnu Arabi. Ibnu Anbari merupakan satu ulama yang berasal dari abad kedua Hijriah. Abad kedua sampai 3 Hijriah lah. Masih dekat zamannya tabi'in dan tabi'un. Berarti informasinya sahih. Mungkin kawan-kawan muslim akan menyangka Al-Iqon yang berasal dari abad ke-7, tapi tidak akan menyangkal tulisan dari Ibnu Al-Anbari, karena itu zamannya para tabi'in tabi'un. Nah, lanjut Bang. Sekarang kita akan membahas perbedaan jumlah Quran versi Islam Khawarij. Mereka memiliki 113 surah. Adapun aliran Khawarij yang radikal, antara lain, aliran Al-Jadiriyah, mereka berpendapat tidak mengakui surah Yusuf termasuk ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengingkari surah Yusuf sebagai bagian dari Al-Quran, menganggapnya hanya merupakan dongeng belaka. Jadi mereka menganggap surah Yusuf itu adalah dongeng menurut aliran Khawarij. Ini dari tulisannya Profesor Sahil An-Nasir, pemikir kalam teologi Islam, halaman 138. Apakah satu buku saja yang mendukung ini? Ada. Lanjut Bang. Ini buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Imam Muhammad Abu Zohrah, aliran politik dan akidah dalam Islam. Halaman 85 ada yang namanya aliran Maimuniyah. Tadi nama alirannya berbeda, sekarang berbeda lagi. Aliran ini dipimpin oleh Ma'inus Al-Jali. Kita lihat yang bagian narasi bawah ya. Dikatakan di sini, menurut suatu sumber, mereka kalangan Islam Khawarij ini juga mengingkari keberadaan surah Yusuf dalam Al-Quran dan tidak mengakuinya sebagai bagian dari Al-Quran. Karena menurut pendapat mereka, surah itu berisi kisah porno. Mungkin kawan-kawan agak tersindir dari kalangan muslim, tapi saya katakan saya cuma membaca tulisan Profesor Muhammad Abu Zohrah. Saya pernah cek dari internet, informasinya sama juga. Aliran ini mengatakan surah Yusuf tidak masuk Al-Quran karena narasinya yang porno. Saya tidak tahu yang mana yang porno, tapi ya itu adalah menjadi pertanggungjawaban aliran Khawarij yang harus ada interaksi dialog antara Islam Khawarij dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya mengetahui yang mana yang porno itu, sehingga Khawarij menolak surah Yusuf menjadi bagian dari Al-Quran. Lanjut Bang. Nah, ini adalah pembahasan pro dan kontra dan penindasan Khalifah Utsman terhadap Ibnu Mas'ud. Sekali lagi, kawan muslim mengatakan, wah, itu Kristen memiliki 39 perjanjian lama, Gereja Katolik kok lebih dari 39 ya? Gereja Ortodoks kok lebih daripada 39 ya? Mereka katanya ada konsili, tetapi kenapa konsili itu tidak menyatukan perbedaan jumlah surah ini? Fakta yang mengejutkan, sahabat Nabi Muhammad yang namanya Ibnu Mas'ud itu pernah memberontak, mushafnya harus dibakar. Sampai ada tangan besi atau tangan yang tidak setuju dari kalangan dia untuk menyerahkan mushafnya untuk dibakar. Kita baca di sini. Yaqubi berkata, mereka telah mengumpulkan semua mushaf dari segala penjuru dan mendidihnya ke dalam campuran air dan cuka, kemudian mencucinya. Sebagian dari mereka berkata, mereka membakar semua mushaf-mushaf itu. Hanya mushaf Ibnu Mas'ud saja yang masih tetap terjaga, karena dia menolak untuk menyerahkannya kepada Abdullah bin Amir. Karena penolakan itu, Utsman bin Naufal menghadirkan ke Madinah. Ibnu Mas'ud pun hadir ke Madinah ketika Utsman masih berpidato. Ketika mengetahui ada Ibnu Mas'ud, Utsman berkata, sebentar lagi hewan berkaki 4 yang buruk akan datang. Kalimat ini adalah sindiran Utsman bin Naufal terhadap Ibnu Mas'ud dan mengatakan sebentar lagi hewan berkaki 4 yang buruk akan datang. Lalu Ibnu Mas'ud menjawab dia tidak terima dengan ejekan Utsman dan mengatakan, Ibnu Mas'ud menjawab ungkapan itu juga dengan kata-kata kasar. Jadi polemik saling mencaci maki ya. Jadi ini seperti saling caci mencaci gitu. Dikalikan di sini, pada saat itulah Utsman memerintahkan agar Ibnu Mas'ud diseret. Tapi tidak dijelaskan apa diseretnya seperti apa. Akibatnya tulang rusuk Ibnu Mas'ud.
Nah, ini saya juga masih menjadi pertanyaan. Kenapa tidak ada narasi kejelasan apa yang terjadi dengan Ibnu Mas'ud setelah diseret oleh Utsman bin Naufal? Apakah patah, encok, atau apa, saya tidak tahu. Yang dijelaskan di sini ini akibatnya terjadi pada tulang rusuk Ibnu Mas'ud. Tapi saya mencurigai, penulis mengakui bahwa Ibnu Mas'ud mengalami penyiksaan oleh Utsman bin Naufal. Seandainya Utsman bin Naufal, sekarang kita balik narasinya. Seandainya Utsman bin Naufal tidak menggunakan tangan besi terhadap Ibnu Mas'ud, apakah yang terjadi? Mungkin saja perbedaan jumlah itu masih ada. Mungkin saja, ini hanya pendapat saya. Mungkin saja perbedaan jumlah surah itu masih ada. Dan iman Kristen, saya katakan iman Kristen yang paling jujur. Iman Kristen adalah iman Kristen yang paling jujur. Perbedaan aliran, adapun konsili, itu memiliki perbedaan kanon, tidak saling ada yang namanya main pukul apa, ya dikatakan ada penyiksaan lah antara sesama Kristen yang menggunakan 39 perjanjian lama atau 46 perjanjian lama yang ada deuterokanonikanya. Tidak ada. Walaupun ada polemik tentang penafsirannya saja. Nah, saat itu Aisyah angkat suara dan banyak sekali ungkapan yang disampaikannya. Bahkan Hafsah, istrinya Nabi Muhammad, itu pernah diminta Utsman untuk menyerahkan secara rela, walaupun dia awalnya menolak dalam narasi yang sama dalam buku ini. Tetapi dikatakan kami akan mengembalikan mushafmu. Pada faktanya, mushafnya dibakar juga oleh Utsman bin Naufal. Jadi sekali lagi, perbedaan jumlah Al-Quran yang awalnya itu ada, tidak ada karena tangan besi dari Utsman bin Naufal. Oke Bang, lanjut. Oke, di sini kita akan membahas kepada kesimpulan dari apa yang kita bahas sebelumnya. Pertama, perbedaan jumlah surah ini memberi dukungan bahwa Al-Quran, dulunya seperti Alkitab, memiliki jumlah perbedaan kanon. Sudah kita lihat ya, Islam awalnya pada zaman Ibnu Mas'ud 111, Ubay bin Ka'ab 116, Khawarij 113. Kedua, perbedaan jumlah kanon Alkitab menunjukkan kekristenan tidak pernah menghilangkan naskah awal, sedangkan tindakan Utsman membuat kanonnya yang diutamakan, sehingga dulunya ada jumlah kanon yang berbeda menjadi satu jumlah yang sama, yaitu 114 surah. Bahkan ada perlawanan keras sahabat Nabi atas tindakan Utsman. Itulah yang kita baca tadi, di mana Utsman menyeret paksa Ibnu Mas'ud sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi dengan tulang rusuknya Ibnu Mas'ud. Apakah itu patah, encok, atau sebagainya, kita tidak tahu. Ketiga, kekristenan tidak bermasalah. Sekali lagi, kekristenan tidak bermasalah jika jumlah kanon memiliki perbedaan, karena konteks kanonisasi Alkitab merupakan patokan bacaan liturgis tanpa menafikan yang tidak masuk kanon Alkitab sebagai apokrif. Kecuali penilaian beberapa gereja Protestan. Saya dapat maklumi pandangan gereja Protestan yang pro sola scriptura seperti apa dan solo scriptura seperti apa. Karena sola scriptura ini masih ya seperti Bang Edo inilah sola scriptura, tapi masih menerima tradisi suci, dan saya menghormati mereka walaupun mereka berpaham sola scriptura. Kecuali ada kalangan yang solo scriptura, itu istilah mereka yang betul-betul anti dengan tradisi suci dan juga menolak deuterokanonika dan sebagainya. 4. Perlu ditegaskan surat-surat apostolik yang tidak masuk Alkitab tetap menjadi bagian surat yang dihormati seperti surat Barnabas, Didache, Ignatius, dan lain-lain. Itu pembahasannya perjanjian baru. Nah, 5. Mungkin bagi Muslim perbedaan jumlah kanon mempengaruhi otensitas, bahwa tidak ada yang boleh menambah mengurangi firman Allah, karena itu adalah ta'rif atau pemalsuan. Mengutip surah Al-An'am 115-116. Tapi sangat disayangkan kawan-kawan, ternyata Quran juga mengalami perbedaan jumlah mushaf. Tapi di sini saya tulis jumlah kanon supaya ada komparasi yang sama. Dan kita harus akui, ini saya sebutkan ya, dalam Islam dulunya mereka lebih kepada ranah perbedaan jumlah bacaan dan juga jumlah surah yang sudah kita angkat sebelumnya. Dan nantinya mengalir pada zaman Nasir bin Hashim ada penambahan titik, itu menjadi kanon kedua. Kanon ketiga nanti
terjadi pada Utsman, Hajjaj, dan Abdul Malik. Pada zaman Hajjaj dan Abdul Malik. Nantinya berakhir pada zaman Kanon 1924 yang digunakan oleh kalangan gereja kita, atau bukan kalangan gereja kita, kalangan apologet Kristen untuk membahas kanon Al-Quran. Jadi kalau kawan-kawan Kristen lebih mengarah situ, saya lebih mengarah kepada mushaf primernya sebelum dibakar Utsmani. Nah, itu saja yang menjadi pembahasan saya. Saya harap informasi ini dapat dipahami ya, walaupun belibet. Dan saya memberi kesempatan untuk kawan-kawan, apa yang mau didiskusikan dalam hal ini, memberi tambahan boleh, dan juga memberi pertanyaan juga boleh. Terima kasih. Luar biasa, Bro Alkindi, masih muda, belajar otodidak ya. Beliau bukan sarjana teologi, masih kuliah bahkan, tetapi literasinya luar biasa ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman yang di Zoom mau ikut diskusi, silahkan ya. Ini kita bicara santai, diskusi santai saja, silahkan. Di sini juga saya lihat ada beberapa orang sudah hadir ya. Ini ada. Tapi saya ingin share ini Bro Alkindi ya, sambil menunggu teman-teman resen, mungkin ada yang mau bicara. Menarik ya. Sekarang kan Quran yang dibaca kan memang mengacu kepada Mushaf Utsmani ya. Nah, mungkin nanti saya kirim buku ini untuk Bro Alkindi nih. Sudah punya belum? Malah kemarin sebenarnya saya mau incar ini Bang. Karena apa? Ada Ya. serangan saudara, tunggu Bang. Ada serangan saudara kita yang sebelah, Muhammad Hadi Marifat itu kalangan Syiah, tidak otentik. Katanya seperti itu. Tapi ternyata buku ini ada membahas itu juga, mengenai 2 surah Ubay bin Ka'ab. Tapi sayang, saya belum punya. Jadi kemarin ya terpaksa menggunakan PDF. Nggak apa-apa. Nanti saya share ini ya. Saya juga tidak terlalu hobi simpan PDF ya. Saya lebih suka beli buku hard copy seperti ini. Tapi menyambung yang tadi ya. Nanti kita akan bahas sebenarnya seberapa berintegritas Mushaf Utsmani itu. Tapi kita mau coba baca yang tadi ya, menyambung Bro Alkindi, menegaskan saja beberapa mushaf pra-Utsmani ya. Kita mesti paparkan fakta ini kepada orang Muslim, terutama yang kaum tradisionalis dan polemikus ya, yang sering muncul itu, Guru Dazuma, Dondita dan sebagainya. Anda harus jujur dong menampilkan ini ya. Jadi ternyata banyak tuh mushaf-mushaf pra-Utsmani, dan ini primer loh ya. Ada Ubay ibn Ka'ab, Ibnu Mas'ud ya, ini nanti mau saya bahas nih Ibnu Mas'ud nih. Yang primer tuh ada 15 nih. Ibnu Malik ya, Ibnu Abbas. Tuh. Nah, yang menarik dari Ibnu Mas'ud nih, karena ini sebenarnya harus ditegaskan juga ya ke teman-teman Muslim ya. Kalau di mushaf Ibnu Mas'ud tadi Bro Alkindi sudah meng-highlight ya, itu tidak ada surat Al-Fatihah, betul ya Bro ya? Nah, tapi kita perlu tahu dulu nih siapa Ibnu Mas'ud nih. Nah, saya bacakan saja. Ini Abdullah mungkin ya, Abdi Allah Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam. Sebagaimana halnya kebanyakan pengikut awal Nabi, ia berasal dari strata bawah masyarakat Mekah. Setelah masuk Islam yang begitu Nabi dan menjadi pembantu pribadinya. Ketika Nabi memerintahkan pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia, ia pergi bersama pengikut awal Islam lainnya ke sana. Oke, saya coba bacakan. Nah ini ya, paragraf kedua ya. Ibnu Mas'ud merupakan salah satu otoritas terbesar dalam Al-Quran. Hubungannya yang intim dengan Nabi memungkinkannya mempelajari sekitar 70 surat secara langsung dari mulut Nabi. Nah, riwayat mengungkapkan bahwa ia merupakan salah seorang yang pertama-tama mengajarkan bacaan Al-Quran. Nah, ia dilaporkan sebagai orang pertama yang membaca bagian-bagian Al-Quran dengan suara lantang dan terbuka di Mekah. Jadi bukan orang kaleng-kaleng ini, sangat berotoritas. Nah nih, ya, setelah ditempatkan di Kufah, ia berhasil memapankan pengaruh mushafnya di kalangan penduduk kota tersebut. Jadi sudah di Kufah itu ya, itu sudah, iya. Nah ini, ketika Utsman mengirim salinan resmi teks Al-Quran standar ke Kufah dengan perintah untuk memusnahkan teks-teks lainnya, dikabarkan bahwa Ibnu Mas'ud menolak loh menyerahkan mushafnya.
jengkel karena sebuah teks yang disusun seorang pemula seperti Zaid ibnu Sabit lebih diutamakan dari mushafnya. Mengapa dia Ya, ya. jengkel? Ya karena ya si siapa Ibnu Mas'ud ini sudah menjadi muslim tatkala Zaid masih tenggelam dalam alam kekafiran. Hmm. Jadi tanda tanya ya kami ya. Oke. Kita berikutnya lah. Saya nggak mau membacakan nanti ini ya. Oke. Nih. Salah satu karakteristik Mushaf Ibnu Mas'ud adalah ketiadaan 3 surat pendek-pendek, yaitu surat 1 Al-Fatihah ya, 113 dan 114. Di dalam teksnya, riwayat lain mengungkapkan bahwa hanya 2 surat, yakni surat 113 dan 114 yang tidak terdapat dalam mushafnya, yaitu. Nah, tapi ini susunan surat Ibnu Mas'ud menurut Fihris dan Itkan. Tidak ada Al-Fatihah. Ya, ya. Ini Al-Iqon ya, menurut Al-Iqon fil Ulumul Quran sepertinya. Nah, ini lengkapnya nih. Tuh, sampai 108. Nah, ini bisa ditelusuri loh oleh sejarawan muslim loh. Oke, sekarang saya ingin bahas ini sebenarnya. Otentisitas dan integritas Mushaf Utsman ini ya, di bab 7 buku ini ya. Karya Taufik Adnan Amal. Nah ini. Silakan nanti muslim tanggapi. Material-material ekstra Quranik ini sebagian besar dikemukakan dalam bahasa panjang lebar para ulama tentang nasikh dan mansuh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Quran. Hadis qudsi. Iya. Bukan ya, aduh. Sekaligus tambahan Bang. Sekali lagi saya katakan hadis gimana? qudsi itu adalah firman Allah tanpa perantaran Jibril. Al-Quran firman Allah melalui perantaran Jibril. Mantap. Itu aja Bang. Nih, ya ini nih yang mantap nih. Secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasa tentang nasikh dan mansuh. Yang pertama, wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaannya di dalam mushaf. Ya. Jadi ada wahyu yang terhapus yang terkait dengan hukum. Iya. Maupun bacaan. Terus yang kedua, wahyu yang terhapus hukumnya sementara teks atau bacanya masih terdapat dalam mushaf. Ya, yang ketiga, wahyu yang terhapus teks atau bahasanya tapi hukum-hukumnya masih berlaku. Lah ini kok bisa? Oh itu. Tapi nyatanya dari 3 kategori di atas hanya kategori pertama dan terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentisitas dan integritas mushaf yang ada di tangan kita dewasa ini. Itu loh. Dunditan, kalau kau dengar ini, Bro. Ternyata mushaf itu bukan topik yang diabaikan loh. Orang muslim itu sering terlalu mengedepankan hafalan ya. Kalau ditanya hadis dihafal juga enggak? Puyeng mereka. Oke? Ini tadi sudah dibahas. Mungkin yang terakhir ini. Nah ini menarik halaman berikutnya ini ya. Nah ini. Nih. Ya terkait nasikh dan mansukh ya, yang paling sering dibuat sekalipun dengan jumlah perbedaan tajam antara satu dengan lain adalah ayat berikut. Nah ini nih, ayat ini nih. Ini ayat apa ya? Saya lupa nih. Ayat apa nih tadi belum. Nah, dalam Mushaf Ubay, ayat ini disisipkan di antara ayat 24 dan 25 dari surah 10. Sejumlah sahabat Nabi di antaranya Abu Musa Al-Asy'ari, mushafnya juga ada ya. Seperti dikemukakan beberapa riwayat memandangnya sebagai bagian Al-Qur'an yang diwahyukan Tuhan, tetapi pada masa belakang telah dinasakh. Dihapus. Iya. Nah ini penjelasan tradisional juga mengungkapkan gagasan yang sama sehubungan dengan eksistensi ayat atau hadis ini. Namun dari segi rima, takfiyah, tampaknya ayat tersebut tidak cocok ditempatkan di sini. Ya, dan seterusnya. Ini surah apa ya? Iya tuh. Jadi ternyata, nah ini.
Surah-surah dari ayat 98 nih. Ya, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Al-Hanafiyah, bukan Yahudi. Dan bukan pula Nasrani, maka barang siapa yang berbuat baik tidak akan diingkari jadi payahnya. Oh, Nah, surah Maryam ayat 19 kalau tidak salah ini. Benar nggak ya? nah iya. Iya. Nah, ini ya. 5 ayat di atas yakni ini ya, Hanafiyah gitu kan. Hingga taraf tertentu bisa dikatakan relatif cocok dengan 5 ayat dalam surah 98. Ini mulai bicara analisa teks. Tetapi seandainya ayat ini betul-betul bagian dari Al-Quran, maka bentuk awalnya pasti agak berbeda. Ini saya nggak bisa baca nih. Artinya ada ketidaksinambungan teks. Nanti di situ ada, nanti di bagian bab berapa itu ada namanya penyempurnaan ortografi Al-Quran. Jadi ternyata ada proses penyempurnaan. Nih ya, saya fotokan saja ini ya. Saya fotokan saja daftar isinya ya. Supaya teman-teman muslim itu jangan berlindung di balik doktrin ini dong, hafalan dong. Jadi ya, oke, ini saya share lagi nih. Nah, selamat datang di era kebenaran, kata si Kores. Stabilisasi teks dan bacaan Al-Quran ini pun menjadi kritik bagi para sarjana revisionis Quran. Tapi mereka mengkritik itu justru kami salut karena mereka menganggap begini. Quran itu adalah karya sastra gitu seperti itu. Wajar-wajar saja. Misalnya saya mengatakan begini. Ingin mengatakan bahwa Al-Kindi itu orang yang baik. Saya bisa membahasakannya dengan bahasa sastra. Al-Kindi orang yang sangat mengalahkan kejahatan. Itu bahasa sastra. Gitu ya, tidak langsung kepada poin utamanya misalnya. Saya tidak tahulah istilah ini ya mengatakannya, tapi intinya ternyata juga terbuka terhadap kritik ya. Masalahnya orang-orang saat ini tuh selalu berlindung di masalah hafalan. Tapi ketika ditanya apa kamu hafal, tidak. Kalau Quran dihafalkan, hadis dihafalkan nggak, ada ratusan ribu. Melongo mereka. Bahkan dalam hadis juga pernah ada riwayat Nabi Muhammad itu pernah lupa dan juga berterima kasih karena sudah diingatkan oleh sahabatnya. Dan saya rasa ini membuktikan juga pewahyuan dan juga keautentikan kitab suci bukan hanya didasarkan pada penghafalan. Karena setiap orang bisa lupa dan juga ya saya rasa semua orang bisa lupa sih. Iya. Tadi kasihan ya si Ibnu Mas'ud ya, padahal dia muslim pertama, dia bisa marah seperti itu karena mungkin menganggap yang dilakukan Utsman itu ya tidak ini dong, tidak adil atau apa ya bahasanya. Kenapa dia marah? Kan itu pertanyaannya. Iya. Dan Ibnu Mas'ud tuh dia menerima langsung 70 surah dari Muhammad dan dia membacakannya di Mekah loh. Tapi mushafnya tidak dianggap, dan ironisnya di dalam Ibnu Mas'ud tadi tidak ada Al-Fatihah. Ini jujur ya, kita baru membahas perbedaan jumlahnya. Baru membahas jumlah surah-surahnya. Kata kita kanon. Ada kanon panjang, kanon pendek. Tapi kita belum lagi membahas kritik teksnya. Kritik teks di mana ada perbedaan narasi Ibnu Mas'ud yang menurut Muhammad Hadi Marifat dianggap ini bisa menjadi bahan takrif pertama. Kedua, bisa mengatakan bahwa ini adalah suatu tafsiran Ibnu Mas'ud yang dimasukkan dalam Al-Quran itu. Tapi mustahil kalau Ibnu Mas'ud mengatakan itu adalah tafsiran. Karena dia pernah mengatakan dalam satu hadis, jangan menambahkan apapun dalam mushaf Quran. Itu yang menjadi suatu hal kerancuan dalam tradisi, ya kerancuan dalam berpikir kalau dikatakan itu hanya tafsiran saja. Tapi saya yakin ini sama seperti Alkitab. Sekali lagi, keunggulan Alkitab, Byzantine text perjanjian baru, tekstur reseptur dalam perjanjian baru, rentang abad
Byzantine text itu berasal dari abad ketiga, abad keempat lah. Dan juga tekstur reseptur abad ke-7 Masehi. Walaupun ada perbedaannya, Kristen tidak pernah menutupinya, bebas untuk dibahas. Sedangkan pembahasan ini jarang. Tapi saya sangat bersyukur ada buku-buku tertentu yang mengangkat ini. Dan yang sangat disayangkan, kenapa buku ini jarang dibahas di dalam khotib-khotib mereka ya, dalam khotbah-khotbah dari para ulama atau ustadz mereka. Lanjut Bang Edo. Ya kan, yang di musola itu kan fokusnya mencari pahala, bro. Yo, kumpulkan pahala gitu. Ini menarik nih di buku ini juga di halaman 262 ya. Skeptisisme sekte Islam terhadap Musa Utsmani. Tadi Bro Alkini sudah bahas ya, pandangan kaum Khawarij dan sebagainya. Tapi menariknya ini terjadi di awal Islam loh. Di dalam dunia Islam sendiri muncul keraguan di kalangan sekte-sekte tertentu terhadap integritas Mus'af Utsmani loh. Dan Bang, coba Bang lihat ini kalimat terakhir tuh, di demikian pula sekte Maimuniyah. Ini yang saya angkat tadi juga. Nah, demikian pula sekte Maimuniyah dari aliran Khawarij menolak eksistensi surah 12, surah Yusuf, sebagai bagian dari kitab suci Al-Quran, karena surat ini menurut mereka berisi kisah cinta yang tidak patut dikategorikan sebagai wahyu Al-Quran loh. Ini ada dua narasi. Ini buku siapa tadi? Taufik Adnan Amal. Taufik Adnan Hambal. Kedua, siapa tadi ya? Sahilun An-Nasir mengatakan kisah cinta. Tapi buku yang ditulis oleh ini Profesor Abu Zahra lebih agak sedikit vulgar. Iya, kitab porno kata dia. Ya. Kata buku itu ya. Iya, kata buku itu ya, bukan kata kami. Nah ini nih. Sekte Syiah ya, berbeda dengan kecenderungan di atas yang mempermasalahkan penambahan-penambahan dalam Musa Utsmani, kalangan tertentu dalam sekte Syiah, karena Syiah ini juga banyak subsektenya gitu. Banyak apa istilahnya firqoh atau apanya lah ya. Menuduh bahwa Utsman telah menggantikan dan tidak mencakupkan ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian Al-Quran, baik dalam bentuk surah, ayat, dan bahkan kata-kata tertentu. Istilah yang biasa digunakan untuk mengumumkan berbagai tuduhan ini adalah tabdil atau tahrif. Jika di kalangan sekte-sekte Islam lainnya merebak pandangan bahwa bagian-bagian Al-Quran yang dipermasalahkan otentisasinya itu masuk ke dalam Musa Utsmani lantaran ketidaksengajaan. Oh, ada yang sedikit ini ya. Ada yang mau jujur tapi jujurnya juga mengakui itu tidak sengaja untuk kealpaan loh. Gimana ya? Ya ini sebagian sih kalau saya tidak salah Syiah Zaidiyah atau siapa ya? Karena mereka masih menghormati Utsman, masih sedikit menghormati Utsman. Walaupun ya memang Syiah sekarang pun juga menggunakan naskah dari Al-Qur'annya Utsman bin Naufal. Masih menggunakan itu. Walaupun mereka mengatakan Utsman ini masih tidak mencakup sebagian dari Al-Qur'an yang sepenuhnya, setengah persen yang dibuang dalam Utsman itu sendiri. Nih, menurut mereka kesucian yang dimiliki Ali beserta anak keturunannya istilahnya apa? Ahlul Bait tidak lagi ditemukan di dalam Al-Qur'an lantaran Abu Bakar dan Utsman telah menghilangkan, mengubah atau bahkan memerasnya keluar. Seluruh bagian wahyu yang dinyatakan kelompok Sunni sebagai mansuhat, yakni yang hilang dalam kategori pertama nasih mansuh, ditegaskan berisi pembicaraan tentang Ali. Oh, ini yang kaum Syiah sekarang keberatan ya? Iya. Jadi sebenarnya ya jangan buru-buru anti Syiah gitu. Kalau di kekristenan yang berbeda seperti itu diinventarisir dan buru-buru dikonsilikan sehingga tidak menjadi liar gitu loh. Dan tambahan lagi Bang, jangan dulu anti Syiah kata Bang tadi ya. Dan aku tertarik dengan pernyataan Buya Hamka. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan kita jangan dulu mudah mengkafirkan Syiah karena Syiah itu adalah politik utama Islam sebelum Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah di mana? Mereka belum mendirikan politik sebelum Syiah karena mereka lebih mengutamakan tentang kekhalifahan tanpa mementingkan jasad Nabi Muhammad yang sedang mau dikuburkan. Jadi pandangan Buya Hamka itu lebih memikir Syiah ini masih sedikit dekat dengan periode awal Islam itu muncul gitu.
Iya, yang anti Syiah itu kan memang yang karena di Syiah ini kan juga banyak aliran-alirannya, jangan disamaratakan gitu loh. Iya, benar benar benar. Iya. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau ikut diskusi atau punya informasi atau punya pertanyaan, silakan langsung buka mic saja ya. Kita kan ngobrol santai. Atau materinya terlalu berat. Saya kalau nggak lihat buku dulu tadi juga lupa. Ada bukunya tapi nggak pernah dibaca. Ada di sini yang mau buka mic mungkin berbagi literatur atau ingin bertanya, silakan. Diam-diam aja. Halo. Yang di YouTube, wah, Bro jangan-jangan. Edo, Silakan. ya tadi saya agak terlambat juga masuk sih, jadi memang nggak ngikut dari awal nih. Wah, makasih banget nih Bro Alvindi, literasinya luar biasa. Saya juga baru sekali ini melihat. Jadi yang saya coba tanyakan nih, perlu nggak sih sebenarnya kawan-kawan kita di Muslim ini punya buku ini gitu maksudnya? Kalau mau beli di mana tuh Bro Alvindi? Barangkali ada informasinya gitu buat saudara kita di Oh, sana. hmm. Saya Artinya rasa biar nggak menghafal saja, ada sumber-sumber lain gitu sehingga next time misalnya memang mau dialog gitu kan mereka punya punya data juga seperti ini misalnya gitu. hmm, ada informasi yang bagus. Imam Jalaluddin Asyuti yang warna biru ya, yang paling sebelah kiri, itu mewakili kalangan Ahlul Sunnah. Aliran apapun Ahlul Sunnah menghormati Imam Jalaluddin Asyuti. Walaupun informasinya berasal dari abad 6 Hijriah, artinya 600 tahun setelah kematian Nabi Muhammad, antara abad 14 Masehi ya kalau zaman kita. 14 atau 13 saya kurang tahu tuh. Tapi kemungkinan abad sekitar itulah. Tapi mereka menghormati Imam Jalaluddin Asyuti itu, bahkan dikatakan imam besar mereka. Nah, jadi informasi yang dikatakan Imam Jalaluddin Asyuti mewakili tentang informasi yang dulu pernah diangkat oleh, ini sebelumnya pernah diangkat juga oleh ini Pak Verbum Veritatis. Tapi saya nggak tahu kenapa sempat dihapus. Saya sempat cari lagi di channel dia, dihapus. Dan saya bingung kenapa informasi ini belum pernah diangkat di dunia di apologi kekristenan. Ternyata yang diangkat ini adalah mushaf primer yang dibakar oleh Utsman. Tapi penghafalan tentang mushaf itu masih ada dan dikitabkan oleh Abu Daud abad keempat Hijriah. Abad keempat Hijriah apa itu? 7, 8, 9, 10. Abad 10 Masehi. Nah, jadi tanpa kita ini, itu Al-Iqan fil Ulumul Quran bagus. Buku yang Abang Edo kasih tadi juga bagus. Bukunya dari kalangan Ahlus Sunnah dari Quraisy Shihab. Itu yang dalam edisi Indonesianya. Kalau dalam edisi dalam bahasa Arab, untuk kawan-kawan Muslim sendiri yang yang memiliki, saya pernah bertanya dengan kalangan Islam ya, kalangan mereka yang benar-benar mendalami Islamnya. Apakah Al-Masaf itu ada dipelajari oleh anak-anak pesantren? Ada, kata mereka. Tapi mereka tidak membahas yang lebih rincinya. Mereka hanya membahas perbedaan ini dan bagaimana cara menjawabnya. Makanya tidak heran di blogspot manapun sudah mulai ada jawaban tentang perbedaan-perbedaan mushaf itu. Sudah mulai ada. Tapi kalangan-kalangan awam mana tahu yang ini. Jadi itu aja, 2 buku. Yang pertama Taufik Adnan Hambal, yang kedua yang warna biru tadi, Al-Iqan fil Ulumul Quran. Ya. Ya, marilah Muslim banyak baca buku-buku kalian sendiri. Masa kami yang Kristen beli buku kalian? Ya, supaya antara iman dan rasionalitas itu nyambung. Kalau rasionalitasnya ditutup, ditaruh di bawah bantal, repot. Ini buku-bukunya ya, buku-buku Islam tuh murah karena banyak. Saya juga suka beli, bukunya tebel-tebel, harganya murah. Iya. Bisa ya, kalau buku Kristen masih mahal-mahal karena mungkin jarang ya. Iya benar. Tidak sebanyak Islam. Saya malah lebih suka beli buku-buku Muslim ini. Bro Edo itu kalau kita misalnya nih
mungkin ada teman-teman kita yang tanya, lo kalau buku-buku itu dibaca kan nanti ada tafsir, ada apa nggak sesuai dengan ajaran, gimana itu bro itu? Ajaran apa? Ya misalnya nggak sesuai dengan primernya nih, misalnya Al-Qur'annya dan lain sebagainya. Barangkali kan aku udah baca tapi enggak, nih nggak sesuai, ini hanya sejarah misalnya gitu loh. Aku boleh tambahin nggak? Nah, Bukankah Islam mengenal yang namanya Al-Quran dan hadis? Tanpa kita mengacu kitab Al-Masahif, tanpa kita mengacu kitab Al-Itqan, para ulama, anggaplah para ulama itu mereka sedang berkonflik. Tapi ada tujuan primernya dong. Nah, kemarin saya mengecek, ini bukan perbedaan jumlah surah ya. Ya, hadis ada. Hadis Tirmidzi kalau tidak salah. Satu hadis Tirmidzi, kedua hadis riwayat dari An-Nasa'i. Itu meriwayatkan hal yang sama. Ibnu Mas'ud sempat menolak 2 surah Al-Quran. 2 surah Al-Quran atau 3 surah Al-Quran. Nah, ini kan primer. Kalau Anda mau menyangkal informasi ulama, Anda harus mengatakan hadis ini palsu. Padahal itu sahih. Nah, yang kedua, kalau mau ngacu kepada sumber primer, Al-Anbari yang dikatakan oleh kitab Al-Masahif tadi, ternyata ada. Sayangnya saya masih belum punya kitabnya. Kalau ada, ya sangat bersyukur sekali, nanti kita bisa bedah lagi. Dan ini menunjukkan apa? Ya, kemungkinan besar ini ada juga ya, dari setiap agama sepertinya ada. Jangankan agama Islam, agama Hindu, kitab yang disebut dengan Bhagavad Gita, saya punya. Dari kalangan Hare Krishna, itu ada polemik tentang kritik teksnya. Al-Quran pasti tidak lepas dengan kritik teks, cuma tidak dibesar-besarkan. Saya sepakat dengan Profesor Munim Siri dalam buku Kemunculan Islam dalam Kesajian Revisionis. Ada suatu penutupan di kalangan Arabian terhadap informasi mushaf, informasi geografis terhadap awal mula perkembangan Islam. Saya sepakat dengan dia. Dan ini fakta. Dalam iman Kristen bebas, mereka banyak dikritik. Walaupun sumber primer juga sampai dikritik. Bapak-bapak gereja itu pernah dikritik. Kenapa hadis tidak? Kenapa Al-Quran tidak? Jika memang kita mau menghadapi kalangan kaum pemikir. Gitu. Yang punya saya itu Bang, yang warna ini, yang warna kuning. Itu ada pas di situ juga, mengenai mereka tidak mau mengangkat ini secara besar-besaran di muka umum. Apalagi kalau sampai beli buku ini nih. Nah, duar. Aduh, tapi hati-hati kalau beli buku ini, banyak yang fotokopian. Jadi harus tanya ke penjualnya yang cetakan asli. Saya beli yang fotokopian jadi Danias. Dan Al-Kidi. Boleh nanya nggak? Boleh nanya nggak? Iya, boleh. Kira-kira kitab yang dibakar Utsman itu kayak apa isinya gitu loh? Kayak apa isinya? Ada baiknya kita bahas dalam bukunya Muhammad Hadi Marifat. Pertama, itu naskah sumber primer. Itu tadi Bang Edu sudah angkat. Mushaf primer seperti tulisannya mushafnya Ibnu Abbas sepupu Nabi Muhammad, mushafnya Ali bin Abi Thalib. Itu siapa itu? Itu selain sahabat, menantu ya, karena dia juga menikah dengan Fatimah, anaknya Nabi Muhammad. Ketiga, ya Abu Bakar, ada juga mushaf Abu Bakar. Umar pernah menentang, sama seperti Umar itu pernah menentang tentang pembakaran Quran ini. Tapi pada akhirnya ya dia pasrah dalam rekonsiliasi yang digunakan oleh Utsman. Jadi 2 golongan, mushaf primer, mushaf sekunder. Maksudnya gini, isinya itu kira-kira hal apa gitu loh? Hal apa? Tolong bisa nggak saya terpaksa untuk bahas share screen yang sudah saya angkat dulu di YouTube saya. Boleh. Ya? Boleh banget, silakan. Ini sudah bahas kritik teks sebenarnya. Ini Pak, kalau Pak Janu udah minum kopi, memang kecerdasannya muncul. Kritik teks. Sering-sering minum kopi Pak Janu. Oke, ini kemarin saya sempat angkat kalangan Muslim yang mengkritik teks 1 Yohanes 5:7 yang dikatakan pemalsuan dengan Quran surah Al-Ahzab nih ayat 56, surah ke-33. Coba kita cek di sini. Ada perbedaan narasi panjang, narasi pendek. Ini yang saya paling suka. Dan puji Tuhan,
mulai bulan kedua kemarin saya mendapatkan berkat Tuhan juga untuk membeli buku ini. Ini dikutip dalam Al-Iqan fil Ulumul Quran, jilid ketiga. Al-Ahzab ayat 56, dikatakan, sesungguhnya hanya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Semua Quran menggunakan rasman Utsmani. Ini tidak ada polemik. Yang berpolemik, mushafnya Hafsah dan Aisyah, ada kalimat ini. Kalimat terakhir itu. Dan juga beri salam penghormatan kepada mereka yang mencapai saf. Saya nggak tahu apa itu saf. Jadi, apakah ini penting? Penting bagi saya sebagai kritik teks, tapi jarang dibahas. Kedua, coba kita angkat. Ini bukti hadis ya, karena tadi saya ada yang mengatakan sumber primer, kawan kita yang bertanya tadi. Ternyata hadis ada membahas itu. Bahkan membahas salatul wusta. Itu tidak ada dalam versinya Utsman saat ini, tapi itu ada dalam versinya Hafsah. Salat azhar, apakah salat wusta, ada menjadi perdebatan dalam hadis. Jadi kalau menolak sumber para ulama, ada dalam hadis. Dan saya rasa ini penting. Bahkan ini, selain mushaf Aisyah, Ibnu Mas'ud memiliki perbedaan salinan. Nanti silakan kawan-kawan bisa screenshot daripada saya banyak ngomong di sini, takut nggak nyampe. Atau kawan-kawan bisa pelajari, nanti saya kirim dalam grup. Nah, yang terakhir ini Pak siapa? Saya lupa namanya. Janu. Pak Janu. Nih, dikatakan di sini kasus-kasus penambahan ayat-ayat seperti ini banyak sekali ditemui dalam mushaf Ibnu Mas'ud yang tujuannya menjelaskan pengertian ayat. Itu pendapat dia, Muhammad Hadi Marifat. Kedua, tentu penambahan-penambahan yang dilakukannya memunculkan banyak pertanyaan. Di antaranya adalah masalah ta'rif, penyimpangan Al-Quran. Nah, ini sudah membahas ta'rif. Ketiga, namun kebanyakan riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Mas'ud tidak bisa dipastikan. Bahkan besar kemungkinan adanya politisasi pemalsuan dan perbedaan yang dialamatkan kepada Ibnu Mas'ud. Tapi ini pendapat, tidak digunakan tesis yang mendukung. Nah, jadi kembali ke pertanyaan dengan Pak Janu, pentingnya apa dan juga bukan pentingnya apa? Mushaf-mushaf apa yang dibakar? Ya mushaf-mushaf ini. Ibnu Mas'ud, Aisyah istri Nabi Muhammad, Hafsah, siapa lagi? Ya pokoknya dari kalangan-kalangan ini ya, kalangan-kalangan Ahlul Bait dan kalangan-kalangan terdekat Nabi Muhammad. Dan ini ada dalam Al-Iqan fil Ulumul Quran, salatul azhar dalam versinya Hafsah, tapi tidak ada dalam versinya Al-Quran saat ini. Salatul wusta tidak ada. Salatul azhar. Salatul azhar tidak ada dalam versi mushafnya yang digunakan Al-Quran saat ini, tapi ada dalam Aisyah. Nampak ya, Pak? Ya, nampak banget. Kenapa harus dibakar? Bagaimana kita bisa meng-cross-check bahwa yang dibakar itu adalah hal yang keliru, Quran yang keliru. Jadi yang dibakar Quran yang benar. Mungkin. Ya, banyak pertanyaan. Akhirnya kan banyak pertanyaan. Apakah Quran yang dibakar itu adalah Quran yang memang benar-benar firman Allah yang tidak mengandung politisasi? Terus ya saya nggak mau ngomong selanjutnya, silahkan Anda sendiri yang menginterpretasikan. Jadi Pak Janu, Pak Edo dan saya tidak menambahkan dan tidak mengurangi kecuali membacakan apa yang sudah kami bahas dalam buku-buku Islam sendiri. Kami lepas tangan dari penafsiran pribadi. Lanjut Bang Edo. Ya, ini mungkin teman-teman yang belum mengetahui ya, YouTube-nya Bro Alkindi ini ada di sini nih. Nanti tolong di-subscribe ya. Terutama para subscribernya Laerben yang sudah puluhan ribu, nanti tolong subscribe ke YouTube ini. Dan Bro Timothy Al-Awal ini membeli buku-buku itu dari uang tabungan. Jadi kalau ada yang ingin memberikan berkat gitu ya, supaya beliau ini bisa semakin memberkati kita melalui informasi-informasi teologis dan pengajaran, itu silakan mengirimkan buku ya ke beliau gitu ya. Nanti silakan aja. Facebooknya namanya ini juga ya? Kalau Facebook saya namanya Yohana Aldimaski. Jadi beda channel YouTube, beda nama di Facebook. Nah, Yohana
Aldi Maski. DIMAS. Jangan lupa kopinya diseruput dulu. Nah, nanti teman-teman cari di ini Yuhana Aldimaski Facebook. Nanti teman-teman bisa japri ya, private chat ke beliau. Mungkin mau ada yang nanya nomor rekening, mau nanya apa, silahkan ya. Saya juga pernah mengirimkan beberapa buku dan ternyata dipelajari oleh beliau loh, oleh Mas Danias ini ya, gitu ya. Danias. Maaf, saya nggak tahu itu siapa ya. Mas Alkindi kok Danias, Mas Alkindi ini, Mas Alkindi Aldimaski Yuhana. Nah, jadi nanti teman-teman silahkan private chat ke Facebooknya ini ya. Tak lupa promosi, Bo. Ya, yang masih jomblo juga boleh, dia masih jomblo ini. Oke, ada lagi yang ingin diskusi? Yang pasti buat grup-grup Facebook Kristen maupun Islam, jangan lupa subscribe ya, Central Indonesian Apologetic. Ada penginjil YouTube, ada suara Injili, ya. Biar kita tambah semangat lagi nih, ya, bikin live streamingnya dengan narasumber-narasumber yang boleh dikatakan seperti Mas Alkidi ini. Ini aset kekristenan di Indonesia nih, Bro Alkindi ini. Jadi bagi teman-teman Muslim yang ingin ikut diskusi, silakan masuk ke Zoom. Kalau di SIA ini kita tidak ada polemik ya, kita benar-benar yang mencoba untuk bermartabat dalam berdiskusi. Silakan, mungkin ada yang ingin sharing sesuatu, mau menyanggah juga boleh. Mungkin Biasa suara saja. Injili itu suruh bicara. Oh, tadi sudah tadi. Kemana saja Pak Janu? Oh, lagi bikin kopi. Bikin kopinya ke Arab sih kamu. Kelamaan. Atau Bang Justin, ini aja apa? Rekaman ini kan sampai 1 atau 2 jam ya. Biar 1 ini jam lebih. pembahasan. Kita buat sesi live lagi, mengundang mereka dari Zoom ini, diskusikan yang tadi. Boleh. Jadi teman-teman yang ingin menginginkan untuk re-upload dari konten diskusi malam hari ini, silahkan. Tetapi tentunya kalau bisa japri dulu ke admin SIA untuk minta izin ya. Kalau teman-teman punya TikTok, punya Instagram dan merasa bahwa konten ini memberkati, ya silakan saja di-share begitu supaya juga memberikan pencerahan ya. Karena kalau tanpa pengetahuan justru nanti akan dibodoh-bodohin gitu ya. Kami para apologet Kristen belajar seperti ini supaya kami tahu seperti apa, sehingga kami juga tidak terus underestimate atau a priori ke sejumlah teman-teman Muslim ya. Jadi kita akan akhiri sesi ini dulu teman-teman. Setelah itu kita akan kembali buka Zoom, buka live gitu untuk diskusi santai ya. Terima kasih. Tuhan berkati.